conference. Boleh saya hi dulu sama rekan-rekan. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Ini langsung aja ya. Boleh Bu izin. Terima kasih rekan-rekan media untuk supportnya bagi WeTV dan Hitmaker Studios. Terima kasih juga ke Hitmakers, produser Hitmaker Studios, Pak Rocky, Soraya, thank you Pak Rocky atas kolaborasinya di series Love and $10 Million. Juga ke seluruh cast, Davina, Georgino Abraham, Anthony, Elina, dan seluruh cast juga sutradara yang berhalangan hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk kolaborasi yang luar biasa di WeTV Original Love and $10 Million. Jadi untuk series ini sebenarnya ceritanya menggambarkan seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang toksik dan bagaimana diperankan oleh Davina. Elina ini berusaha untuk keluar dari pernikahan yang toksik, mengumpulkan keberaniannya, mengambil keputusan besar untuk mengambil kendali atas hidupnya. Itu sih inti ceritanya yang mau kami bawakan. Kami terus memberikan banyak ada romansnya, intriknya, dan juga mengenai women empowerment juga di series ini. Semoga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan bisa menjadi salah satu hits di WeTV. Terima kasih. Kita kepengen bikin sebuah cerita yang menghibur, yang bukan terlalu depresi, apalagi ketika orang lagi nonton di TV atau apa gitu ya. Ketika orang di rumah itu pasti kepengen nontonnya terhibur. Dan bekerja sama dengan WeTV, kita kerjasama dan kita mendapatkan sebuah cerita ini yang menurut kami sangat menarik. Gimana kalau kita udah ada istri atau ada pasangan, tapi ditawarkan $10 juta kepada orang lain? Apakah kita akan bilang yes or no atau apa? Itu menjadi sesuatu yang kita sendiri bisa pikirkan kalau terjadi sama kita, dan itu salah satu hal yang menarik kenapa kita buat series ini. Halo, selamat sore semuanya. Aduh, merdu banget Davina Lover, mana suaranya? Ger lagi, lebih gong lagi pokoknya. Kita Lebih lihat gong apakah lagi. Elina akan selemah itu terus atau enggak gitu. Tahan Kak, jangan dikuak Iya, dulu, iya. tahan. Tahan ya. Tahan. Jangan langsung Kak, nanti kita dengar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hadir dari rekan-rekan Oke, media ya. baik. Terima kasih Kak Devina, selanjutnya mohon izin kepada Kak, pastinya hari ini telah di tengah-tengah kita Kak Georgina Abraham. Kak izin, say hi dulu untuk semuanya. Ketika Kakak hadir ini semua cewek-cewek teriak-teriak, mau cewek nggak cowok teriak semua. Halo semua, sebelumnya mau ngucapin terima kasih. Halo sayang. repot semua lu sayangin gitu. Kalau sekarang aku udah boleh panggil sayang semuanya karena kan aku lagi mencari orang yang aku sayang. Gimana ohnya? Terima kasih untuk teman-teman media yang udah hadir. Aku really appreciate banget bisa berada di sini bareng sama Pak Rocky dan semua cast. Bu Febri juga, thank you. Aku selalu bersyukur di setiap project yang aku terima, jadi it's part of my journey. So thank you so much teman-teman udah hadir. Aku udah gak sabar, udah nonton episode 1 tadi ya. So aku udah gak sabar karena aku juga belum nonton episode 1. Gimana? Pada suka? Aura kekayaan kakak sungguh terpancar kan di episode 1. Bukan aku pengen pinjam uang tadi dari episode 1. Mohon maaf ya Kak, tepuk tangan dong Kak Georgina. Selanjutnya kita beralih ke sosok yang paling bikin kita emosi ya. Kak Dias silahkan, say hi dulu sama semuanya. Mental aku jadi kesal lihat kakak tadi di sesi pertama. Terima kasih teman-teman media udah datang hari ini, udah nonton juga. Terima kasih Pak Rocky kasih kesempatan saya bisa main di series ini dan Ibu Febri juga. Dan saya juga senang sekali bisa main sama Georgino, Davina, sama Elina. Itu pengalaman yang unik sekali sih. Jadi karena aku kan pertama kali main web series juga, jadi banyak belajar dari mereka yang kayak Ratu sama yang udah biasa main web series gitu. Jadi lumayan terinspirasi dari mereka sih. Jadi semoga kalian suka. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kak tadi cuma acting kan, bukan sifat sehari-hari kan? Bukan ya, aku mulai emosi sama sifat Bapak yang tadi luar biasa ya. Nanti kita dengarkan pertanyaan dari seluruh rekan media ya. Mohon izin Kak Elina. Iya, ini
bukan Kak Elina, bukan ya, mohon izin ya. Ini nama asli Kak Elina. Tenang. Sabar. Kak Elina mohon izin, boleh cerita dikit dong Kak. Kalau kan tadi di sesi yang pertama Kakak belum sempat ada muncul ya Kak ya. Karakter Kakak ini sebetulnya bagaimana Kak di series ini? Sebenarnya aku adalah istrinya Giorgino Abraham ini, Arman. Cuma kenapa ya kok tiba-tiba si Gino bisa sama si Davina? Ya nanti udah nonton juga kan episode pertama, nanti nonton episode selanjutnya mungkin ya bisa tahu kelanjutan ceritanya gimana. Siap, tahan Kak, jangan dibuka dulu. Kita dengarkan terlebih dulu. Terima kasih ya Kak ya. Kita dengar terlebih dulu mohon. Karena zaman sekarang kan kalau cuma $1 juta orang nggak bisa kaya ya. Kita minimal butuh $10 juta untuk bisa kaya. Karena itu duitnya datang dari situ. 1 juta kan paling setahun habis ya mungkin. Beli mobil, beli ini, beli itu. 10 juta masih bisa lama. Thank you. Bu Febri ini, Davina dan Giorgino juga sebelumnya sudah dipasangkan beberapa kali ya Bu ya. Nah mungkin Ibu bisa melihat bagaimana nih untuk perkembangan kolaborasi mereka di proyek ini dan apa pembelajaran yang mungkin bisa diambil terkait dengan pemilihan talent ke depannya Bu Febri. Dan kedua untuk Pak Rocky, Pak ini sebagai production house yang sudah sering bekerja dengan berbagai talent termasuk dalam proyek ini, bagaimana Bapak melihat dinamika kolaborasi yang terjadi dan apakah hal tersebut mempengaruhi pendekatan Bapak dalam memilih atau mengeksplorasi talent yang ada. Dan untuk ketiga, untuk mungkin lokasi syuting bagi mungkin siapa yang bisa menjawab saja, kelihatannya di Bali dan mungkin bisa diinfokan untuk berapa lama syuting berlangsung, serta mungkin ada pemilihan dari lokasi ini di Bali, karena setahu saya memang Bali juga merupakan salah satu lokasi di mana beberapa produsen wine nasional itu ya berada. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Wih, pertanyaannya luar biasa sekali. Masih bolong 3 Ibu Febri, silahkan izin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk secara general pemilihan cast itu kami biasanya memang story driven ya, dan juga berdasarkan kami memonitor terus apa yang menjadi respons dari penonton, dari masyarakat, dari users kami. Jadi biasanya itu berkembang terus sambil kami juga terus mengeksplor talent-talent baru supaya di setiap series pasti tampilannya akan selalu fresh gitu kan. Seperti kali ini ada Anthony ya, baru pertama kali main di WTV dan penampilannya tadi teman-teman rekan-rekan media sudah lihat ya, bagus sekali kan actingnya. Ya, dan ya kedepannya sih kami terus akan mengeksplor talent-talent yang lain supaya di WTV series ini semakin banyak talent-talent yang bisa juga memainkan banyak judul gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Febri. Bapak Rocky silahkan. Kayaknya by the way untuk klarifikasi, kayaknya Giorgino sama Davina belum pernah main bareng. Ini pertama kali, iya dipasangkan. Sebelumnya memang masing-masing ada di series yang berbeda, tapi ini pertama kali mereka dipasangkan sebagai couple di WTV original Love and $10 Million. Dan kita biasanya pilih pemain dari skrip ya, soal kecocokan skrip, karena itu kan juga membicarakan tentang umur, tentang seberapa pemainnya connect sebagai karakter dan juga sebagai teman. Itu juga hal yang penting untuk ketika kita milih, karena kan ketika syuting kita antara 40 sampai 45 hari gitu kan ya. Dan juga ya kita syuting di Bali, kita sempat pakai winery-nya Bali yang namanya apa yang wine Bali? Huttons. Huttons yang salah satu winery terbesar di Indonesia ya, dan salah satu yang di Southeast Asia juga, salah satu wine yang enak. Kita sempat syuting di sana untuk membuat kita punya syuting otentik. Terima kasih. Bisa dibilang kontroversial ya di luaran, dan saya tertarik dengan apa sih namanya tadi, instruktur intimasinya di kalian itu belajarnya gimana gitu. Saya menyiratkan tapi manis gitu, nggak itu kalian bisa nggak cerita
prosesnya seperti apa, diajarin sama Mbak Putri Aida kan tadi. Itu aja sih. Ibu izin dari media mana kalau boleh tahu? Hari ini bawa aku sendiri. Luar biasa. Baik, silakan mungkin untuk Davina terlebih dahulu ingin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kita senang sih sebagai pemain kalau memang impact-nya ditangkapnya memang sangat real, sangat, maksudnya sangat halus, tidak dibuat-buat gitu ya. Dan memang kita untuk workshopnya itu beberapa kali ya, kita sebagai cast sama Mbak Putri sebagai intimacy koordinatornya, dan dibuat se-safe mungkin, senyaman mungkin. Jadi karena mungkin workshopnya kita sudah matang pada saat reading juga, jadi pada saat di set paling kita sekali take aja ya, gak begitu banyak karena memang sebelumnya kita udah ada workshop, udah ada koreo, dan memang sudah diberitahu di mana nih batasannya Davina, bukan batasan Elina tapi di mana batasannya Davina. Jadi sehingga pada saat pengadeganan gimana biar hasilnya tuh tetap sesuai skrip, memuaskan, tapi dengan menghargai juga batasan dari para pemain gitu. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin untuk Kak Georgino ada yang ingin tambahkan, silakan terkait pertanyaan dari Ibu. Ya, sepertinya udah banyak dijawab ya sama Davina. Aku setuju banget bahwa itulah pentingnya adanya IC untuk karena setiap pemain, setiap cast yang terlibat ketika ada scene-scene tertentu seperti itu pasti punya batasnya masing-masing. Dan ada beberapa hal detail-detail yang memang kita sebagai pemain belajar banyak dengan adanya support dari IC. Bagian apa yang kita tidak ingin tersentuh dan lain sebagainya. Batasannya Davina, batasannya Elina, batasan saya sendiri, itu semua sudah di-plan dari awal gitu. Kita lakukan koreo berkali-kali, and I think it's very important gitu, because I think that's the reality ya, bahwa di dalam sebuah rumah tangga apalagi seperti Arman dan Elina, a lot of intimacy scenes itu memang harus dibuat sedemikian rupa, harus menjadi beautiful gitu. Ada yang memang harus mungkin lebih tidak beautiful, tapi most of time semuanya tuh benar-benar dipikirin sedetail mungkin, bahwa harus semanis mungkin gitu, agar penonton juga bisa merasakan feel-nya. Oh, this is true love. Oh, this is lust. Semuanya berbeda-beda. Sih kalau dari aku, thank you. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Antoni sih ada yang mau ditambahkan? Karena tadi scene-nya pertama beliau nih yang kita lihat. Silakan. Iya, ya episode 1 mungkin agak banyak ya scene beberapa, tapi udah cuma segitu doang sih. Yang lainnya udah tentang NPD-nya Dias gitu. Tapi kalau episode 1 mungkin agak sedikit brutalnya Dias, tapi itu cuma dikasih lihat aja kan. Yes, memang brutal ya. Waduh. Sedikit tuh apa ya maksudnya ya? Iya, kalau intermezzo scene kebanyakan sih gimana ya, kayak lucu aja kalau kita lagi ngelakuin gitu loh, kayak bukannya orang pasti mikirnya kalau di posisi kita, orang lihat kita di film mungkin wow ini real banget gitu, kayak beneran terjadi. Tapi kalau kita lagi actingin itu kayak lucu banget, kayak Davina mungkin gak ada di depan, terus cuman aku yang lagi menggila gitu, terus direkturnya suka, ya udahlah, terus kayak agak kelebihan kali ya gitu. Jadi kayak seru aja sih, kayak pengalaman yang beda aja. Sedikit, tapi untungnya kita juga dijagain sama Mbak Putri ya pas kita lagi beradegan di lokasi syuting. Jadi kalau misalnya ada dari case-nya yang nggak nyaman sama actingnya, itu bisa langsung diobrolin sama Mbak Putri gitu biasanya. Gitu sih. Baik, cukup menjawab pertanyaan yang itu membuat case semuanya bengong berpikir keras nih, luar biasa nih. Kak Davin langsung lihat ke atap, Kak Georgino lihat ke kiri, Kak Antoni ke kanan, Kak Elina ke bawah. Ini jawabannya gimana katanya? Oke, kita tunggu jawabannya bersama-sama. Ibu Febri dulu silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari WeTV, kami biasanya melihat dari ceritanya ya, dan dari Pak Rocky, Hitmaker Studios memiliki memang cerita yang khasnya Pak Rocky lah ya. khasnya Pak Rocky biasanya memang kalau di WeTV prinsipnya gini, setiap produser memiliki visi masing-masing ya. Yang WeTV lihat ceritanya, balik lagi cerita, desain karakternya seperti apa yang mau kita bawa,
untuk audiens Indonesia itu terutama. Jadi dari approach-nya bagaimana eksekusinya dan bagaimana untuk secara teknis itu kami kembalikan ke masing-masing produser karena setiap produser pasti memiliki keistimewaan masing-masing ya, membawa visi mereka masing-masing. Biasanya kalau Paroki kalau bisa dilihat dari Main Api, Cinta Mati ya, ada thrillernya ya Pak ya. Itu jagonya Paroki lah. Jagonya Paroki dan pasti dengan standar kualitas yang tinggi dalam eksekusi itu yang kami cari dan perpaduan semuanya ya. Jadi bagaimana para cast menghidupkan setiap karakter. Sinergi itulah yang kami bawa dalam satu tayangan series Love and $10 Million ini, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pak Paroki silahkan izin untuk menambahkan. By the way, kayaknya miras bukan ilegal deh. Miras. Ada beberapa produk-produk sudut pandangnya aja, nggak apa-apa. Oke, tapi ya di sini kan bisnisnya itu legal yang mereka bikin. Bisnis winery adalah sesuatu yang lumayan normal di Bali juga ya. Kita bahkan syutingnya di winery di sana juga. Walaupun di sini di Bogor sekarang udah mulai ada, tapi beda ya stylenya dari yang di Bali. Kami membuat memang sesuatu yang beda ini kali karena seperti itu ada banyak OTT. Jadi memang ketika kita kerjasama dengan WeTV, apa yang bikin ini series beda, apa yang bikin ini menarik, dan apa yang bisa dapat penonton beda dari yang mereka cari di luar. Seperti syuting di Bali, di wineries, cerita soal bisnis, about love, lust, hal-hal seperti itu nggak banyak dieksplor di luar. Kebanyakan itu stylenya ya mirip-mirip ya. Yang ini belum pernah ada yang buat dan mungkin karena itu juga ketika trailernya keluar banyak banget komentar yang menarik dan mereka semuanya bilang bahwa ini sesuatu yang belum pernah dibuat. Jadi kami mudah-mudahan bisa menghibur penonton dengan entertainment yang beda. Amin. Nas izin ya. Yang paling dewasa kan. Iya. Mungkin nanti kalau nanya informasi lebih lanjut itu ke BPOM aja ya. Iya ya, ini aja ya, ini apa namanya permukaannya. Mas Antoni sih silakan mungkin ada. Giorgino aja bisa Ya, dokter, apa mau dijawab via WhatsApp aja? Oke. Sedikit aja. Maaf tadi aku boleh diulang pertanyaannya apa tadi? Sudut pandang mengenai ekonomi dan bisnis Indonesia juga persebaran produk ilegal Nah. karena ada beberapa produk di Indonesia itu ada karena berkaitan juga dengan Sabar. Oke. Nah, aku tadi setuju seperti apa yang Pak Rocky bilang bahwa apa yang ada di series ini itu memang semuanya it's legal, you know. Kita semua bisa mengkonsumsi legal secara hukum juga untuk mengkonsumsi itu. So menurut saya itu nggak ada hubungannya sih sama yang ilegal karena kita nggak berbicara tentang yang ilegal ya, Pak Rocky. So dari aku sih itu. So yeah, that's it. Ya, udah cukup mas, cukup mas. Mas Jojina cukup, terima kasih. Ya nanti Saya ditembak harus menjawab ini. Iya, untuk informasi lebih lanjut searching aja. Mohon izin. Pak Rocky, ini kan sebelum series tayang, poster sebelumnya udah ramai nih di sosial media. Banyak yang ngomongin, apakah itu bagian dari trik kalian kah? Kemudian ketika poster yang pertama jadi buah bibir dan juga cukup ramai akan dinantikan series ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat Davina sama Gio, juga sama kalian juga cukup diperbincangkan sebelum series tayang. Apakah nanti kalian takut ketika nanti next project akan kena stigma aktor yang dengan adegan panas? Karena kan cukup banyak tuh series atau film yang beradegan panas. Kalian khawatirkah setelah beberapa series atau film yang banyak adegan intim ya, kira nanti project berikutnya banyak tawaran seperti itu atau banyak yang stigmain kalian di sosial media sebagai aktor atau aktris dengan punya banyak adegan intim? Itu aja. Terima kasih, sukses buat semuanya. Terima kasih banyak. Mohon izin Ibu Febri terlebih dahulu atau Bapak Rocky, silakan. Pak Rocky dulu boleh. Kata Bu Febri dari tadi saya duluan terus, Bapak ini waktunya Bapak, silakan. Izin. Sorry, pertanyaannya boleh sekali lagi? Sekali lagi Mas, sekali lagi. Intinya aja, intinya. Oh iya. Apakah itu trik gitu katanya Pak? Promosi itu biasanya sesuai apa isinya sebuah series atau film ya. Jadi nggak bisa dibilang ketika kita keluarin sesuatu itu sebuah trik. Karena kalau trik itu artinya kita membuat sesuatu gambar yang tidak ada urusannya dengan seriesnya atau filmnya. Dan itu membuat penonton pastinya nanti kecewa.
ini memang udah bagian dari teaser dan posters kita karena kita ada 5 posters actually. Sekarang kita udah keluarin 4 ya kalau nggak salah Bu Febri. Iya. Udah keluarin ini poster keempat. Jadi memang itu udah ada sesuai ceritanya itu sesuai dengan apa yang ada di series kita. Kalau memang ramai dibincangkan karena mudah-mudahan itu adalah sign bahwa banyak orang ingin menonton series ini atau tertarik dengan konten dari series ini sendiri. Terima kasih banyak Bapak Rocky. Ibu Febri, silakan. Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Ya, kalau dari WTV tadi yang seperti saya sampaikan, setiap produser memiliki visinya masing-masing. Dan kalau dilihat dari setiap tahapan posternya ya yang sudah disiapkan oleh Hitmaker Studios, memang berkesinambungan gitu, sesuai dengan tema ceritanya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Febri, luar biasa. Selanjutnya Kak Davina terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya adalah apakah ada kekhawatiran stigma dari masyarakat terhadap Kak Davina berubah terkait dengan mungkin adegan-adegan dalam tanda kutip panas yang sering hadir di seri-series yang mungkin Kak Davina suka mainkan. Silahkan. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Kalau dibilang takut atau enggak, mungkin stigma itu kan ya out of my control ya. Jadi itu memang ya pemikiran aja dari netizen atau siapapun. Tapi dibilang ketakutan atau enggak, aku pasti udah tahu dong resiko itu dari awal. Dan memang aku mengambil proyek ini sudah pasti dari diskusi saya, manajemen, keluarga dan lain-lain. Dan proyek saya ke depannya juga pasti akan beragam. Jadi kalau dibilang takut atau enggak ya pasti harus siap aja sih. Tapi dibilang takut juga ya sudah, karena ya itu pekerjaan aku juga gitu ya sebagai aktor. Entah next saya jadi apa gitu. Jadi kalau dibilang takut atau enggak, ya sebenarnya enggak sih gitu. Dan aku juga kalau ditanya ke depannya takut gak ada tawaran lagi gini, kan balik lagi ke pemilihan aku ya, apakah aku akan ambil atau tidak. Dan memang aku juga tidak mengambil semuanya seperti itu. Banyak kok beberapa proyek yang aku tolak. Tapi kalau memang aku suka dengan ceritanya, ya pasti aku ambil, kenapa enggak gitu. Begitupun juga yang di Love and $10 Million ini memang aku tertarik dengan ceritanya. Dan sudah sering bekerja sama juga dengan Bu Febri, Pak Rocky, jadi ya that's why aku ambil juga sih. Dan ya semoga wartawan, netizen juga bisa objektif dengan hasilnya. Terima kasih. Makasih juga udah concern terhadap karir saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Davina. Kak Gio silahkan. Pertanyaannya sama tadi. Kalau dari aku, jujur aja enggak ya. Aku orangnya sangat cuek. Cuek dalam arti, I think intimacy scene atau we can say sex scenes itu adalah sebuah part of a storytelling, gitu ya. Dimana contoh ada fighting scene, adegan fighting. Menurut saya itu sama porsinya sama seperti a sex scene, karena itu adalah semua story, part of the story. Jadi itu tidak mempengaruhi pemilihan saya dalam mengambil sebuah project. Namun aku lebih setuju sama Davina bahwa the main important thing for me adalah cerita. Ketika ceritanya saya suka, ceritanya cocok, mau itu ada adegan sex scenes or not, I'm still gonna take it. Tapi kalau memang cocok sama aku, ya it's okay gitu. Jadi aku tidak takut akan stigma pemikiran orang, karena itulah tadi seperti yang dibicarain di awal, ada IC juga yang mengontrol semuanya, didiskusikan. Karena apa yang kita lihat di hasil tayangan itu kan semua hasil dari proses syuting yang kita lewati, yang sebenarnya it's very complicated gitu adegan-adegannya gitu. So aku nggak pernah takut untuk judgment dari orang sih. Gitu. Aku tetap fokus sama pemilihan apa yang aku mau aja. Kak Febri atau Pak Rocky apa? Gimana sih, apa pertimbangannya gaya visual dan tonal yang Anda gunakan untuk menghadirkan suasana yang terasa tuh kayak greget banget, kayak drama-drama yang sekarang lagi viral gitu tuh kenapa kok bisa, aku kayak penasaran nih, apalagi sih kelanjutan itu tonalnya gimana. Terus untuk Kak Davina, kalau dilihat kan dari Kak Davina kan aktingnya ini kan selalu maksimal ya Kak ya. Apalagi di film series ini, bisa nggak sih Kak bisa otomatis direct jadi wanita yang sabar dan sangat penuh cinta, itu gimana ya Kak? Soalnya beda banget kan, yang sebelumnya ini Kakak kayak terlihat sabar, tenang gitu. Tapi kayak aduh pengen gue hati gue hancur gitu kan.
terus eh, terus aku mau nanya untuk Kak Anthony dan Kak Davina, gimana sih untuk chemistry kalian berdua tuh gimana supaya kok kelihatan awalnya kayak manis gitu kan, itu dan tiba-tiba kayak wah guncangan dari keluarganya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih guncangannya, terima kasih ya, luar biasa ya. Baik, Ibu Febri terlebih dahulu silakan. Iya, kalau tadi lebih ke teknik ya, yang pertanyaan untuk Ibu Febri dan juga Bapak Rocky silakan. Oke, dari awal memang sudah didesain dari cerita ya, harus dari ceritanya, dari skrip. Dan kami sangat details dari Pak Rocky, tim penulis, Mbak Rian, juga ya beberapa kali kami banyak berdiskusi setiap detailsnya, setiap episodenya, sehingga nanti saat lagi dieksekusi dalam proses produksi, syuting, semua itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah didesain dalam cerita gitu, penuh ketegangan gitu kan. Ada setiap episode demi episode bikin penasaran, itu semuanya berawal harus dari skrip gitu. Dan bagaimana kemudian bisa dieksekusi supaya sesuai dengan yang dikehendaki dari skrip, kita dengar dari Pak Rocky. Pak Rocky akan jelasin. Silakan Pak Rocky. Well, untuk adegan-adegan di sini dari awal memang kita udah planning untuk bikin sesuatu yang romantic, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang beautiful. Jadi memang dari awal kita udah bikin konsepnya tidak boleh yang gelap-gelap, tone-nya tidak mau yang all black, maunya it's always beautiful dan cantik. Jadi ketika memang orang nonton di rumah, it's menghibur mata, tapi bukan cuma menghibur mata, tapi menghibur dalam segi cerita juga. Dan hal seperti itu yang kita sangat fokus ketika skripnya sudah bagus untuk mendapatkan maksimum penontonnya yang akan nonton. Karena dengan gambar yang misalnya kurang memadai atau lighting yang kurang bagus ataupun lokasi itu memang bisa bikin penonton kadang-kadang tidak nonton ya, walaupun ceritanya bagus. Jadi kita coba maksimalin dari semua segi. Thank you. Terima kasih banyak Bapak Rocky. Tepuk tangan dong, mohon izin sekali lagi mana ya. Kita ke Kak Davina lagi nih pertanyaannya. Kok bisa switch feeling semudah itu mungkin dari series yang lama ke sekarang series yang sekarang sedang dimainkan, dan bagaimana bisa menjadi sosok yang tiba-tiba pendiam, mengalah gitu. Mungkin karena aku merasa sangat cukup sekali dalam proses reading, dan memang setiap proses reading itu kita tuh banyak diskusi antar pemain, even kayak kita diskusiin karakternya Gino itu bareng-bareng, nggak cuma Gino sendiri. Misalnya aku nanya kayak kenapa sih Arman kayak gitu, jadi aku rasa pada saat proses reading itu aku dapat banyak masukan, dan aku juga memang sangat menulis sekali anaknya, jadi aku memang rangkum jadi satu agar jiwanya Elina ini keluar, hidup gitu loh. Jadi nggak cuma sedih karena diselingkuhin gini-gini gitu, enggak. Jadi memang ya aku mencoba untuk menghidupkan karakter Elina aja. Dan terima kasih pujiannya, aku senang kalau ditangkapnya seperti itu. Dan memang, tapi bagi aku karakter Elina ini memang sangat kompleks, sangat sulit, dan sangat berlayer. Dimana dia harus di depan suaminya harus tetap happy, padahal sebenarnya deep down dia sedih banget. Dan caranya ya itu sih, aku merasa aku udah sangat dibekali pada saat proses reading, dan memang dari awal juga sudah tertarik dengan karakter Elina yang seperti kayak ada dua side dari dia gitu. Jadinya aku sangat senang sih pada saat mengulik karakter Elina ini, sangat unik dan hal baru juga buat aku. Jadinya ya senang saya proses syuting, dan juga aku punya teman-teman produksi, teman-teman syuting yang sangat enak sekali untuk diajak diskusi. Jadi kita mungkin pada saat di frame bisa bisa bekerja sama bareng gitu loh, nggak main sendiri, nggak apa. Jadi mungkin itu juga kali ya, bantuan dari teman juga, teman-teman, jadi bisa lebih hidup gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Davina. Mohon izin Kak Antoni, tadi pertanyaannya kok bisa dapat chemistry bersama dengan Kak Davina, luar biasa sekali katanya chemistry-nya. Tiba-tiba emosian, tiba-tiba baik sama istri. Jujur waktu syuting sama Davina, banyak kan kita tuh one take. Terus Davina bisa bawa aku sebagai junior yang senior, pinter banget dia bawa gitunya beneran. Jadi kayak Davina gimana pun juga dia ngeluarin apa lempar ke aku juga bisa lempar balik gitu. Jadi aku belajar banyak sih kayak dari Davina. Ini pertama kali aku juga kan, jadi merasa kayak oh yang pertama kali one take itu berasa banget. Jadi ya ngapain kita kedua kali, nggak usah option lagi. Itu sih yang aku belajar. Tapi aku juga banyak belajar kok serius sama Kang Ferry, dan aku agak nggak expect kadang kayak ya mungkin di skrip gambaran aku karakternya dia tuh sejahat ini, jadi pas adegan kayak wah
beneran takut gitu kan. Kayak wah seru banget. Jadi memang Kak Anthony juga membawakan dia, menurut aku juga sangat baik. Jadi aku juga terbawa, gak cuman Anthony aja yang terbawa, aku juga sangat terbawa. Jadi sangat jahat banget Tias gitu. Jadi aku terbawa sedihnya gitu. Cukup Kak Davina? Tepuk tangan dong, mohon izin untuk seluruh cast, untuk Ibu Febri dan juga Bapak Rocky. Katanya sesi ini press conference ini akan berakhir ketika Mas Anthony sudah berteriak nama Elina seperti tadi ketika didapatkan surat dari pengadilan Kak. Ya, Kak dia sering tadi mana Elina gitu Kak. Ya, siap Kak. Kita yakin Kakak bisa karena Kakak sudah membuat hati kita emosi Kak tadi sepanjang. Tolong Kak. Teriak, panggil Elina dengan penuh kekesalan dan emosi. Iya. Ini tidak akan berakhir tanpa Kakak bilang Elina katanya gitu. Iya. Bisa Kak, bisa. Kita yakin Kakak pasti bisa. Tepuk tangan dong untuk Kak Anthony sih. Elina! Ya Allah. Terakhir, Elinanya yang lembut Kak. Iya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk seluruh cast luar biasa, untuk Bapak Febri, Ibu Febri dan juga Bapak Rocky. Mohon izin sebelum kita menandatangani poster, kita foto bareng dulu ya di area belakang meja. Izin kami undang, mohon izin Ibu Febri dan Bapak Rocky boleh bangun dari tempat duduknya. Seluruh cast juga kami persilakan untuk tahan, sabar, silahkan. Sabar banget nih.